Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan wa ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kenapa nak? Sedih. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Al-Ikhlas, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini malam ke-20 Syawal. Ya, itu artinya tinggal tersisa 10 hari bagi yang saum Syawalnya belum selesai. Tapi bagi yang sudah selesai, alhamdulillah, barakallahu lakum. Saya ucapkan barakallah. Yang jelas, saum Syawal itu kan hanya 6 hari. Ya, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh berurutan, boleh nyicil. Dan di sisa hari yang tinggal 10 hari mulai besok, insya Allah masih ada kesempatan. Ya. Baik, kita akan masuk ngaji kita sekarang. Bagaimana Islam mengatur kita dalam semua sisi, termasuk dalam adab kepada pembantu. Ya. Ini pembantu yang salah. Dari Lakit bin Sobirah, ia berkata, saya menemui Rasulullah SAW sementara ada seorang penggembala yang menggiring anak kambingnya ke kandang. Rasulullah SAW bersabda, la tahsibanna atau la tahsabanna inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid fa idza ja'a ra'i bisakhlatin dabahna makana hasyad. Jangan kamu mengira bahwa kambing itu sengaja kami sembelih untukmu. Sesungguhnya kami memiliki 100 kambing dan tidak ingin jumlah itu bertambah. Oleh karenanya, jika penggembala itu datang dengan seorang anak kambing, kami akan memotong seekor kambing sebagai gantinya. Beliau juga bersabda, la tadrib. Lanjut nak. Janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu. Dan jika engkau beristinsyak, bersungguh-sungguhnya kecuali jika sedang berpuasa. Maksud dua hadis ini apa? Maksud dua hadis ini adalah kita harus memaklumi seseorang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ya. Sehingga tidak boleh memperlakukan sama. Sebagaimana juga tidak boleh istri dianggap pembantu, apalagi dianggap budak. Memaklumi orang sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Misalnya pembantu kita, kan nggak mungkin pembantu sarjana, ya kan? Pembantu itu umumnya pendidikannya rendah, kadang-kadang SD aja nggak tamat. Ya, tentu bakal banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka kita harus memakluminya. Tidak boleh mengukur dia dengan ukuran kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bahkan bukan hanya kepada pembantu. Masih ingat nggak kasus itu? Kasus ada orang Arab gunung, orang kampung, datang ke Madinah. Waktu itu kan Masjid Nabawi belum berkarpet seperti sekarang, belum berdinding, cuma ada tiang-tiangnya doang. Dia kencing
di masjid. Namanya orang kampung mungkin kencing biasa di tiang, kencing biasa di dinding. Ya, datang-datang kencing di masjid. Marahlah sahabat. Semuanya berdiri mau dihajar. Apa kata Kanjeng Nabi? La taf'al. Jangan begitu. Ya, beliau mencegahnya, lalu beliau perintahkan ambil aja beberapa ember air, kemudian siram. Kan lantainya dulu masih pasir. Otomatis dengan disiram hanyut. Ya. Ini Islam memerintahkan kita memaklumi seseorang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, keilmuannya. Ya. Tidak boleh kita menilai orang itu sama rata. Pasti akan berbeda. Ya, orang kampung pendidikannya juga rendah. Ya, apalagi kalau baru-baru ke kota. Jangan-jangan nyalain kompor aja belum bisa dia. Kan? Bisa saja. Biasanya hawu kok pakai suluh. Yang paling sering kejadian itu keran nggak ditutup. Sering kejadian itu kalau pembantu baru itu. Karena di kampung dia pancuran nggak pernah ditutup. Jadi pas ke kota keran kamar mandi itu nggak ditutup lagi sama dia. Sama aja begitu orang kota ke kampung juga lama banget di kamar mandi pancuran. Ketika disusul ngapain? Ini nyari tutupnya nggak ada. Memang nggak ada tutupnya. Itu contoh-contoh sederhana. Jadi Islam itu luar biasa ya. Tetapi di sini ada yang menarik. Jangan engkau pukul istrimu seperti memukul budak perempuanmu. Tidak boleh istri kita dianggap pembantu. Apalagi dianggap budak perempuan. Giliran marah dihajar, giliran malam dikelonin. Nggak boleh. Itu bukan seorang muslim yang baik. Ya. Tidak boleh seorang suami memukul wajah istrinya. Udah dipukul, ya. Tapi malamnya masih digauli. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ya. Maka istri itu harus dianggap sebagai mitra. Ya, bukan pembantu apalagi budak. Mitra atau partner. Partner dalam menggapai ridho Allah. Partner dalam meniti jalan berumah tangga, mengarungi universitas kehidupan menuju ridho Allah. Itu istri. Namanya partner, namanya mitra pasti ada selek tuh pasti. Ya. Yang namanya rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya diselesaikan sesuai Quran Sunnah. Saya ulangi, rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya diselesaikan dengan Quran dan Sunnah. Kan kalau kita tanya, siapa teladan kita berumah tangga? Ya rumah tangga Rasulullah. Ternyata rumah tangga Rasul ada masalah. Ada masalah kecemburuan, ada. Itu sampai kemudian menjadi asbabun nuzul surah At-Tahrim. Sebab-sebab turunnya surah At-Tahrim, surah ke-66. Suatu ketika Kanjeng Nabi baru dari rumahnya Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini kan satu-satunya istri Kanjeng Nabi yang bukan orang Hijaz, bukan orang Mekah Madinah, tapi orang Mesir. Bahkan dia masih keturunan dari Nabi Isa, jadi ada darah Yahudi. Ya. Orang Mesir, ya kira-kira cantiknya kayak Cleopatra lah. Yang membuat siapa? Napoleon Bonaparte tergila-gila kan Cleopatra. Jadi orang Mesir itu katanya unukuhu kal ibrik, lehernya kayak ceret. Jenjang. Ya, ada teman di Mesir itu bilang kalau ada 3 orang Mesir jalan, yang cantik itu 6. Kenapa yang cantik 6? Bayangannya juga cantik. Nah,
Suatu ketika Rasulullah SAW baru pulang dari rumahnya Maria Al-Qibtiyah. Begitu masuk ke rumah Ibu Aisyah, apa kata Ibu Aisyah? Bau madu. Bau madu. Biidznillah memang di rumahnya Maria beliau habis minum madu. Ja'faran ya. Bau. Kok bau gitu kan? Padahal maksud Ibu Aisyah bukan madu yang itu. Madu yang onoh yang bau itu. Beliau tidak berkomentar, tapi kemudian ke rumah Ibu Hafsah, sama, bau madu. Sampai kemudian terlontarlah ucapan dari beliau, ya sudah, mulai saat ini madu haram bagi saya. Itu maksudnya. Maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan yang Allah halalkan hanya karena berharap keridhaan istrimu? Tapi itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Ayat yang teguran ke beliau tetap disampaikan. Ya, karena sifat beliau adalah tabligh, tetap disampaikan, nggak malu, karena memang beliau tidak menyembunyikan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan kecemburuan dalam berumah tangga itu pasti ada. Apakah istri yang cemburu atau suami yang cemburu? Boleh jadi. Apalagi sekarang ada ini, ada gadget. Ya. Istri seharian main gadget, pasti suami curiga lah. Atau sebaliknya, suaminya HP-nya nggak boleh dibuka sama istrinya. Ya kan? Pastilah istri bertanya-tanya, why? Ada apa? Jadi, saya sering sampaikan dalam khutbah nikah, rumah tangga yang sakinah bukan yang tidak ada masalah. Pasti masalah itu ada. Wong hidup sendiri aja bermasalah. Sendirian punya masalah, nikah punya masalah. Mending mana? Mending nikah, masalahnya jelas. Ada teman berbagi, ada selimut berjari. Ya. Jadi yang keluarga sakinah itu yang masalahnya diselesaikan menurut tuntunan Quran Sunnah, menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Persoalan ekonomi misalnya, ada. Kanjeng Nabi pernah mengalami hal itu. Ya. Dan itu kemudian menyebabkan juga turun ayat. Kasusnya terjadi waktu pasca perang Hunain. Perang Hunain itu kan perang yang dapat ghanimah terbanyak. Ya, kalau dihitung sekarang itu 87 kilo emas beliau dapat. 87 uqiyah, 87 kilo. Kalau 1 gram 100, sekarang 1 gram sejuta Pak Haji. Mas, katakanlah kalau 1 gram sejuta yang 24 karat, 1 gram tuh, 1 ons 10 juta ya? 1 ons itu berapa gram? 100 gram. Berarti 100 gram 100 juta. Ya. Berarti 1 kilo 1 miliar. Nah, ya. Ya, 1 kilo kalau 78 kilo ya 78 M itu baru uangnya saja, belum onta, belum yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Ghanimah yang segitu banyak beliau habis dibagikan terutama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, karena kan perang Hunain itu pasca Futuh Mekah. Ya. Dan yang baru masuk Islam itu rata-rata memang orang-orang Quraisy. Sampai ada yang dapat tuh seorangnya itu 100 onta. Ya kan? Kalau sekarang 100 kontainer. Ya, ada yang dapat sekian ribu dinar, ada yang dapat sekian ratus ribu dirham.
Sampai-sampai sahabat Ansor aja cemburu. Kata sahabat Ansor, Rasulullah sekarang sudah memperhatikan kabilahnya orang-orang Quraisy dan melupakan kami. Sampai dikumpulkan kan oleh beliau. Kalian mengatakan begini, begini, dan begini. Kalian yang mengatakan dulu ketika saya terusir, kamilah yang menampung. Sekarang kami melupakan. Wallahi demi Allah, kata beliau, kalau bukan karena hijrah, saya adalah Ansor. Mana yang kalian mau pilih? Harta dunia atau kalian pulang bersama Rasulullah? Orang Ansor pada nangis dan mengatakan, kami ridho bersama Rasulullah. Ternyata masalah itu nggak selesai. Nyampe di rumah, istri-istrinya demo. Cuman waktu itu belum ada spanduk demonya. Ya, belum ada percetakan. Istri-istrinya demo karena beliau juga sama. Tidak membawa sedikit pun ke rumah. Padahal beliau panglima tertinggi. Yang namanya istri pengenlah ada yang melingkar di lehernya. Pengenlah ada yang melingkar di tangannya. Pengenlah ada yang melingkar di jarinya. Apalagi suaminya adalah panglima tertinggi dan hartanya memang banyak. Dan yang baru masuk Islam aja dapatnya banyak. Dan halal kan, 1/5-nya kan untuk Rasul. Sehingga kemudian istri-istrinya demo. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW tidur di masjid. Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Baginda baru pulang dari peperangan, kok tidur di masjid? Apa jawab beliau? Tanya anakmu. Wah, serius ini. Maka Abu Bakar kemudian bertanya kepada Ibu Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ada apa gerangan? Kenapa Kanjeng Nabi SAW sampai tidur di masjid? Jangan turut campur rumah tangga Rasul. Ini urusan rumah tangga Rasul. Wah, Abu Bakar pulang dengan galau. Ada apa? Umar datang. Umar, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kenapa baginda tidur di masjid? Tanya anakmu. Umar kemudian bertanya kepada Hafsah, Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin, Hafsah, ada apa? Kenapa Rasulullah sampai tidur di masjid? Jawabannya sama dengan Ibu Aisyah. Jangan turut campur rumah tangga Rasul. Ini urusan rumah tangga Rasul. Sampai dalam riwayat disebutkan lebih dari 3 pekan beliau tidur di masjid. Padahal baru pulang dari peperangan. 29 hari. Lebih dari 3 pekan, 29 hari. Hampir 4 pekan ya. 1 bulan, hampir 1 bulan. Akhirnya turunlah ayat ya, surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fa umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, kata Allah, katakan saja kepada istri-istrimu, kalau memang kalian mau kehidupan dunia dan perhiasannya, mari aku berikan. Pengen berapa gram sih? Kalau perlu pengen berapa on sih? Pengen berapa sih? Mari aku akan berikan. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi dicerai dengan cerai yang baik. Silahkan. Mau berapa? Mau gelang, mau kalung, mau gengge, mau anting-anting, mau berapa dinar duitnya, dikasih. Cuman ya sudah, sampai di sinilah kita berumah tangga. Wa in kuntunna Allaha wa rasulah, tapi kalau kalian lebih memilih wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa darul akhirat, tapi kalau kalian lebih memilih Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Begitu ayat itu disampaikan, Al-Ahzab 28-29 itu ya, baru mereka semua mengatakan, kami ridho memilih Allah dan Rasulnya. Selesai.
Dari peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran apa? Artinya ada persoalan ekonomi, persoalan kesulitan ekonomi, persoalan kecemburuan, persoalan kemarahan istri, ada. Rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah, tapi yang masalahnya diselesaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah menganggap istri seperti budak, seperti pembantu atau seperti budak. Perlakukanlah dia sebagai partner, mitra, teman sejati dalam meniti jalan menuju ridho ilahi. Ada saat-saat kita harus banyak mengalah, ada saat-saat kita bermanja-manjaan, ada saat-saat kita tegas, terutama hal-hal yang prinsip, apalagi yang menyangkut soal agama. Ya, tapi ada saat-saat kita mengalah kalau hanya untuk urusan dunia. Ya. Kalau urusan-urusan dunia seperti urusan HP, urusan begitu, kita ngalah. Tapi kalau untuk yang prinsip soal ibadah, soal menutup aurat, kita harus tegas. Jika engkau istinsyak itu menghirup air ke hidung dikala berwudu, maka sungguh-sungguhlah ya. Jadi kalau berwudu harus sungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung itu, kecuali kalau sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan sampai, takutnya keminum. Apalagi wudu mau sholat duhur. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berwudu sebaik mungkin, jangan asal. Kadang-kadang wudu asal lewat aja, tidak boleh. Wudu itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Rasakan bahwa ketika kita berwudu itu tatakhafat minhud dunub, dosa-dosa berguguran. Yang dilakukan tangan, yang dilakukan mata, yang dilakukan oleh kaki yang melangkah ke tempat salah, bahkan yang ada di pikiran kita ketika kita mengusap kepala. Lanjut. Kunna nu'maru an nakhtima 'alal khodim wa nukila wa na'uddaha karahiyatan an yata'awadu khuluqusu aw yadunu ahaduna dzannasu. Kami diperintahkan untuk memberikan tanda pada budak kami, menimbang serta menghitung, karena kami tidak suka mereka terbiasa dengan perilaku jelek atau salah seorang dari keras kami berprasangka jelek. Maksudnya apa? Maksudnya budak kita, pembantu kita itu tanggung jawab kita. Urusan ketaatannya. Jangan sampai punya pembantu di rumah nggak sholat. Kita majikannya turut berdosa. Ya, pembantu kita apakah supir, pembantu, tukang kebun, bahkan orang yang nginep tinggal di rumah kita, numpang di rumah kita, jangan sampai nggak sholat. Kalau nggak sholat, kita bertanggung jawab. Makanya ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, itu makna ahlikum adalah semua yang tinggal di rumah kita. Ya. Bahkan ada yang lebih jauh lagi, kalau rumah kita itu pavilionnya dikontrakin atau dikosin, itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Jangan sampai ada yang tinggal di rumah kita, apakah itu pembantu, ponakan yang numpang, ya, atau yang kos, yang ngontrak, kalau rumahnya masih nyatu dengan rumah kita, jangan sampai dia nggak sholat kalau dia muslim. Kenapa? Kita turut berdosa dan menghilangkan barokah. Ya, sampai-sampai di sini berikan tanda, ya, supaya betul-betul keluarga kita itu keluarga yang menjaga ibadah, mendirikan sholat. Apalagi sampai naudzubillahi min dzalik berbuat maksiat, jangan sampai. Ya. Kadang-kadang kita seringkali tidak berani negur dengan alasan HAM, nggak bisa. Ya. Makanya kalau ada yang mau kos di rumah kita yang nyantun harus dipertimbangkan betul. Ya, pastikan bahwa dia orang yang taat beribadah. Lanjut nak.
ini ya, sungguh saya menghitung tulang-tulang bagi pembantuku karena saya khawatir jika tidak saya akan menimbulkan prasangka buruk terhadapnya. Dalam satu riwayat tercantum, aku takut menimbulkan prasangka buruk terhadapnya. Termasuk soal kejujuran pembantu kita. Tidak boleh berburuk sangka pembantu kita nyolong, ya, ngumpetin minyak lah, ngumpetin apalah di rumah gitu. Nggak boleh berprasangka buruk. Makanya kalau perlu dihitung, sampai disebut kalau perlu tulang dihitung. Maksudnya apa? Maksudnya jangan suka curiga kepada pembantu, curiga bahwa dia tidak jujur, menyembunyikan dan lain sebagainya. Ya. Kepada yang lain aja tidak boleh kita bersuudzon, berburuk sangka, apalagi kepada pembantu di rumah kita. Ya, oleh karena itu harus hati-hati, jangan sampai kemudian ya kita sendiri padahal sebenarnya yang nggak rapih, sering lupa naro. Tapi kemudian selalu dituduhkan kepada pembantu kita, nggak boleh. Luar biasa Islam ya, sampai sedetil ini urusan. Lanjut nak. Ya. Dari Yazid bin Abdillah ia berkata, Abdullah bin Umar pernah menyuruh pembantunya menukarkan emas atau perak. Pembantu itu kemudian melakukan transaksi ya sorab, menukar mata uang berbeda jenis secara tidak tunai. Ketika ia kembali ke Ibnu Umar dicambuk dengan cambukan yang menyakitkan. Ibnu Umar berkata kepadanya, idhab fakhudilladili wala tusarrifhu. Pergi dan ambil uang milikku dan jangan engkau menukarkannya. Jadi maksudnya si pembantunya melakukan transaksi yang tidak halal, ya, yang ada unsur ribanya, karena menukar dinar dengan dirham, dirham dengan dinar, mata uang yang berbeda, tapi tidak langsung. Ya, karena kan kalau menukarkan jenis mata uang itu supaya tidak ada unsur ribanya harus dengan kurs hari itu. Tapi ini hanya satu contoh kasusnya, bahwa tidak boleh kemudian membiarkan pembantu melakukan perbuatan dosa. Itu intinya. Tidak boleh membiarkan pembantu kita melakukan perbuatan dosa. Punya pembantu pacaran dibiarin aja, biarin aja lah urusan dia, nggak boleh, karena selama jadi pembantu kita itu tanggung jawabnya ada di kita, ya kan? Atau dia menerima tamu laki-laki, ya, di rumah kita dan kita tahu dibiarkan saja, padahal orang lain gitu, bukan suaminya, nggak boleh. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Jadi tidak boleh membiarkan pembantu atau orang yang tinggal di rumah kita kemudian melakukan perbuatan maksiat. Ya. Itu intinya. Ibnu Umar sampai mencabuknya. Kalau hukuman tentu disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Tidak boleh juga kalau kesalahannya kecil dihukum yang lebih besar, enggak boleh. Jadi kalau kesalahannya relatif serius, ya boleh dihukum. Ya. Tapi kalau sekarang kan banyak pembantunya malah yang berbuat jahat, anak majikan diculik. Jadi memang harus hati-hati juga, ya, memilih pembantu itu nggak mudah kalau sekarang. Kadang ngambil dari kampung masih saudara juga nggak mudah. Karena dia bilang, daripada jadi pembantu di Jakarta mendingan ke Saudi katanya. Padahal kadang-kadang kita tidak meniat memperlakukan dia sebagai pembantu. Kita ingin mengurus dia. Tapi kalau sudah di rumah, ya sebagai anggota rumah kan jelas punya tanggung jawab dan kewajiban gitu. Kita aja orang rumah bekerja. Gitu. Lanjut. Dari Ibnu Mas'ud, saya pernah memukul budakku lalu mendengar suara di belakang. I'lam Aba Mas'ud, Allahu aqdaru alaika minka alai. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu melakukan hal tersebut kepada dirimu daripada engkau lakukan pada yang lain kepadanya. Aku pun menoleh, ternyata yang berkata tadi adalah Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, budak itu aku bebaskan karena mengharap ridho Allah. Beliau bersabda, amma law lam tab'a lamasakan nar au lapatahkan nar.
Kalau sekiranya engkau tidak lakukan itu, engkau akan disentuh api neraka atau engkau akan dibakar api neraka. Jadi kalau melakukan kesalahan kepada siapapun, termasuk kepada pembantu kita, buru-buru ganti dengan amal soleh, supaya menghapusnya. Ya, kayak tadi, misalnya menghukum pembantu melebihi kadar kesalahannya. Kesalahannya kecil tapi dihukumnya lebih berat. Maka untuk menghapusnya buru-buru ganti dengan amal soleh. Misalnya memberikan hadiah kepada dia, atau kita berinfak. Untuk konteks hari ini ya. Konteks hari ini. Kan hari ini nggak ada budak. Jadi maksudnya kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun, maka buru-buru ganti dengan amal soleh. Buru-buru ganti dengan kebaikan. Supaya menghapusnya. Termasuk kalau kita berbuat salah kepada pembantu, misalnya menghukum melebihi kesalahannya, buru-buru ganti. Apalagi kalau mendoliminya, gajinya dipotong, ditahan-tahan, nggak boleh. Dolim. Jangan sekali-kali menahan gajinya, apalagi memotongnya. Kalau nambah bonus boleh. Udahlah Mbak di sini sudah lebih dari 10 tahun, ya. Tahun ini dapat gaji ke-13, boleh. Masa PNS doang dapat ke-13? Kali-kali pembantu kita kasih gaji ke-13. Atau kasih bonus diajak umroh bareng, boleh. Ya, jadi kalau melebihi itu boleh. Tapi kalau kesalahan buru-buru hapus dengan kebajikan. Lanjut, Nak. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Maksudnya apa? Hati-hati dalam bicara. Karena ucapan seorang mukmin itu doa. Maka jangan pernah ngomong yang buruk, apalagi mendoakan keburukan. Apalagi kalau kita sedang marah. Ya. Apalagi marahnya bukan kepada orang lain, kepada anak sendiri misalnya. Nggak boleh marah kepada anak kemudian keluar kata-kata penghuni kebun binatang, nggak boleh. Atau marah kepada pembantu lalu keluar kata-kata hinaan, caci maki, dasar bodoh, orang kampung nggak tahu diuntung, nggak boleh. Bahasa-bahasa itu harus dihindari. Ya. Kepada pembantu, apalagi kepada anak kita, semarah apapun kepada anak, jangan keluar kata-kata yang buruk. Lebih baik diam. Kesel sama anak misalnya, marah sama anak, lebih baik diam. Tapi kalau bisa terucap kata-kata yang baik, itu tentu lebih bagus. Mudah-mudahan kamu jadi hafidz Quran, nak. Jadi ulama yang soleh, yang takwa gitu. Kalau kesel gitu aja, ucapkan kata-kata yang baik. Insya Allah kata-kata yang baik tidak akan rugi. Kalau jadi doa alhamdulillah, enggak jadi doa pun kedengarannya tetap enak. Ya. Jadi semarah apapun kepada seseorang, hindari mengucapkan kata-kata yang buruk. Termasuk di jalan. Di jalan lagi nyetir nih, tiba-tiba ada motor cip gitu kan. Kadang-kadang kan suka refleks. Dasar, keluarlah makian-makian, tidak boleh, hindari. Lebih baik keluar ucapan-ucapan Masya Allah, moga kamu jadi orang kaya supaya punya mobil, ngerasain bagaimana. Gitu kan lebih bagus ucapan itu. Kan umumnya karena dia tidak pernah punya mobil, jadi dia nggak ngerasain. Main motong aja, main nyelip aja. Coba kalau ketabrakan, dia sendiri yang lebih galak dari kita. Misalnya itu di jalan. Padahal kita juga waktu naik motor suka begitu juga tuh, nggak sadar, bikin kesel. Maka diaturlah lisan, dijagalah omongan, ya. Jangan, apalagi kepada sesama jamaah. Satu jamaah pengajian, satu jamaah al-ikhlas, sama-sama satu sholat berjamaah, aktivis masjid, aktivis sholat berjamaah, aktivis pengajian. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk kalau kesel. Lebih baik diam. Kul khairan aw liyasmut.
bicaralah yang baik kalau nggak bisa diam, daripada keluar ucapan-ucapan yang tidak enak. Ya, inilah seorang muslim. Karena jangan sampai kemudian ya kata-kata kita menyakiti seseorang. Lebih baik tidak berkata-kata dan keluar senyuman daripada menyakiti yang tidak baik, ya. Lanjut. La taqulanna qabahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhi. Fa innallaha azza wajal khalaqa Adam ala surati. Jangan kalian mengucapkan kata-kata semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang serupa denganmu. Sungguh Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, ya. Maksud hadis ini jangan suka menghina fisik. Karena semua Adam, anak Adam itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, dasar hitam lu, pendek lagi, jelek lu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kata-kata seperti itu tidak boleh. Semarah apapun, jangan menghina dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, apalagi menghina secara fisik. Rasis kalau kata bahasa sekarang. Ya. Jadi kalau marah lebih baik diam atau berkata yang baik saja. Dasar ganteng lu, gitu. Kan enak. Kalau bener ya alhamdulillah, kalau nggak bener juga nggak tersinggung orang. Ya, semoga Allah baikkan akhlakmu, semoga Allah membaikkan amalmu. Itu kan lebih bagus ungkapan-ungkapan itu. Banyak orang Arab itu kalau marah itu ngajak sholawat. Melerai orang berantem juga disuruh sholawat. Shollu ala Nabi. Itu lagi marah pun kalau dibilang shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sepelit-pelitnya orang kalau disebut Nabi tidak mau bersholawat. Orang Arab tuh nggak mau dibilang pelit. Kalau berantem shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau ada kalimat Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, marah dia karena dianggap kafir. Allahu yahdik, marah dia karena dianggap kafir. Tapi kalau shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya ya, hati-hati dalam berucap. Semarah apapun jangan terlontar kata-kata yang jelek, apalagi kalau itu kepada anak kita, karena bisa jadi doa. Ya, doa orang tua lagi marah pula kan bahaya. Demikian juga kepada sesama jamaah, satu pengajian, satu masjid, satu jamaah sholat berjamaah. Dan jangan suka menghina secara fisik. Ya. Kalau mau menegur seseorang itu kelakuannya, jangan fisiknya. Karena kalau kelakuan bisa berubah. Antum tuh keras kepala sih. Nah, itu masih boleh itu. Karena keras kepala itu sifat, bisa dirubah. Coba dong belajar sabar sedikit. Nah, masih mending itu. Itu yang dimarahi adalah kelakuan. Ya. Jadi jangan bukan ente ini dasar goblok. Nah, itu nggak boleh. Karena itu sudah menyangkut ya ciptaan Allah. Ya. Jamaah yang saya cintai, luar biasa ya, Islam mengatur banyak hal termasuk ini. Jadi Islam tuh kita sedang marah saja, ucapan masih tetap harus terkontrol. Ya, apalagi kepada anak kita, apalagi kepada istri kita, apalagi kepada pembantu kita, apalagi kepada teman kita sesama jemaah, satu pengajian, satu aktivis masjid, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Maka jangan pernah terlontar kata-kata ya penghuni kebun binatang atau kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan setan dan lain sebagainya. Luar biasa, dan itulah yang kita bisa dapat malam ini dalam ngaji kita. Masih ada nggak hadis berikutnya atau bab baru?
Ya. Ya, cukup. Insyaallah berikutnya nanti bab ke-79 atau ke-92. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.